wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini benar ya pelajaran IPA? Benar, Bu. Baik. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, minta tolong Mbak Ketua Kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ketua Kelas. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Coba ya ibu kita cek dulu. Aini, Hadir, Bu. Laila, Hadir, Bu. Safa. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, ibu ingin bertanya, siapa kira-kira yang masih ingat materi yang akan dipelajari minggu lalu? Saya, Bu. Iya. Tentang sifat-sifat zat, Bu. Iya benar. Kemudian sifat zat itu ada berapa? Saya, Bu, ada dua, ada sifat fisika dan ada sifat kimia zat. Ya benar. Jadi sifat zat itu ada dua ya, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan memahami perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang kedua, kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan pengamatan perubahan zat dalam kegiatan sehari-hari. Nah, hari ini kita nanti akan melakukan sebuah percobaan sederhana yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik anak-anak, ibu minta perhatiannya sebentar ya. Silakan kalian menyimak video yang ditayangkan di layar ini. Nanti di akhir video ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, video tadi kira-kira ada yang bisa menyampaikan nggak isi dari video tadi itu apa? Saya, Bu. Ya? Video itu memperlihatkan nasi sisa yang dijadikan kerupuk, Bu. Ya benar, ada tambah lagi yang lain? Saya, Bu, saat digoreng kerupuknya berubah warna dan mengembang. Ya benar sekali. Kemudian ibu juga ingin bertanya lagi, kira-kira adakah pertanyaan yang bisa kita angkat untuk materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya? Menurut saya, pertanyaan yang dapat kita angkat adalah kenapa ya nasi sisa itu bisa berubah jadi kerupuk? Ya benar sekali. Jadi kita tambahkan sedikit ya. Pertanyaan pematik kita hari ini yaitu, pernahkah kamu itu melihat nasi sisa di rumah? Ternyata nasi sisa itu dapat diolah menjadi makanan ringan seperti kerupuk. Nah, ketika nasi dikukus, kemudian dijemur lalu digoreng, terlihat banyak perubahan yang terjadi seperti warna, tekstur, dan aroma. Nah, dari video tadi itu apa saja sih perubahan-perubahan yang ada pada video itu? Saya, Bu, Ya, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. ya benar sekali, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kira-kira ibu ingin bertanya, ada yang tahu perubahan fisika itu apa dan perubahan kimia itu apa? Saya, Bu, Ya, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, yang berupa hanya bentuk, wujud, sama ukurannya saja. Contohnya air membentuk menjadi es tanpa air, hanya wujudnya saja yang berbeda. ya benar. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, yang berubah hanya bentuk, wujud, atau ukurannya saja. Contohnya yang sudah disebutkan teman kalian tadi, seperti air membeku jadi es, kemudian es itu tetaplah air, hanya wujudnya saja yang berbeda. Kemudian perubahan kimia, ada yang tahu nggak kira-kira perubahan kimia itu apa? Saya, Bu, Ya, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat zat yang berbeda dari asalnya. Contohnya yaitu kayu dibakar menjadi abu. Kayu dan abu adalah zat yang berbeda. iya benar sekali. Jadi perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat zat yang berbeda dari asalnya. Contohnya seperti kayu dibakar menjadi abu. Kayu dan abu adalah zat yang berbeda. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu.
Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1 berada di sebelah kanan, kemudian kelompok 2 berada di sebelah kiri, kelompok 3 berada di belakangnya kelompok 1, dan kelompok 4 berada di belakangnya kelompok 2. Silahkan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Sudah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Nah, jika sudah berkumpul, Ibu akan membagikan sebuah LKPD dari setiap masing-masing kelompok. Nah, setelah Ibu bagikan LKPD ini, kalian baca dan pahami dulu dari isi LKPD ini. Ibu beri waktu 5 menit ya, cukup kan? Cukup, Ibu. Sudah dibaca LKPD-nya semua? Sudah, Ibu. Nah, sekarang kita lanjut. Silakan kalian buka bagian orientasi masalah. Sudah ya? Sudah. Nah, di sini Ibu akan membantu kalian membacakan orientasi masalah. Orientasi masalahnya yaitu suatu hari Farah dan teman-temannya membantu ibunya di dapur. Mereka melihat banyak nasi sisa semalam yang belum dimakan. Daripada dibuang, ibunya mengajak mereka untuk membuat kerupuk kulit, salah satu makanan tradisional Jawa yang terbuat dari nasi. Farah memperhatikan prosesnya dengan penuh rasa ingin tahu. Nasi sisa dihaluskan, diberi sedikit air dan garam, kemudian dicetak dan dibungkus hingga lembek. Setelah dijemur selama beberapa hari, adonan kering itu digoreng dan berubah menjadi kerupuk renyah yang gurih berwarna keemasan. Kemudian Farah itu bertanya, Bu, kenapa waktu dikukus nasinya itu jadi lengket, tapi setelah digoreng malah jadi keras dan renyah? Kemudian dia menjawab, itu karena ada perubahan bentuk pada zatnya Farah. Ada yang hanya berubah bentuk, tapi juga ada yang berubah menjadi zat baru. Nah, dari percakapan tersebut, Farah dan teman-temannya ingin membuktikan tahapan mana yang termasuk perubahan fisika dan tahapan mana yang termasuk perubahan kimia. Gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian rumusan masalah. Silakan dibuka halaman berikutnya. Sudah ya? Sudah. Nah, Ibu minta tolong kepada Mbak Laila, boleh dibacakan rumusan masalahnya? Baik, Bu. Nomor 1. Bagaimana perubahan fisika dan kimia terjadi dalam proses pembuatan kerupuk kulit? Yang kedua, apa saja ciri-ciri perubahan fisika dan kimia yang dapat diamati selama proses pembuatan kerupuk kulit? Ketiga, mengapa kerupuk kulit yang sudah digoreng tidak bisa kembali menjadi nasi seperti semula? Ya, terima kasih Mbak Laila. Jadi rumusan masalahnya itu ada 3 yang sudah dibacakan sama teman kalian tadi. Setelah rumusan masalah, selanjutnya ada hipotesis. Nah, sebelum ke hipotesis, ada yang tahu nggak hipotesis itu apa? Saya, Bu. Ya? Menurut saya, hipotesis itu adalah jawaban sementara. Iya benar, hipotesis adalah jawaban sementara. Sekarang, dari masing-masing kelompok kalian, tuliskan hipotesis kalian. Nah, misalnya jika nasi sisa itu dikukus dan digoreng, maka akan terjadi perubahan kimia karena terbentuk zat baru. Sedangkan saat dijemur hanya mengalami perubahan fisika. Bisa dipahami ya, Nana? Bisa, Ibu. Sudah menulis hipotesisnya? Sudah, Ibu. Nah, sekarang kita akan membuktikan hipotesis kalian. Dan Ibu akan membacakan langkah-langkah dari percobaan ini. Sebelumnya, alat bahannya sudah disiapkan semuanya? Sudah. Ya, baik. Sekarang Ibu cek ya, alat bahannya nasi sisa bawah. Bawah. Ya, kemudian garam, Bawah. tepung, Bawah. bawah semuanya ya, berarti sudah lengkap. Iya. Nah, disiapkan dulu alat bahannya. Nah, jika alat dan bahannya sudah disiapkan, Ibu akan membantu kalian membacakan langkah-langkah dari melakukan percobaan ini. Yang pertama, tentunya siapkan alat dan bahan. Sudah semuanya ya? Sudah. Nah, kemudian yang kedua, ambil nasi sisa secukupnya.
secukupnya. Kemudian masukkan nasi itu ke dalam wadah. Sudah? Sudah. Kemudian yang ketiga, haluskan nasi menggunakan sendok atau yang bawa ulekan hingga teksturnya lembut. Lanjut ya. Ya. Yang keempat, tambahkan sedikit air hangat, garam, tepung, dan obat pulih. Lalu kalian aduk dengan rata. Kemudian habis itu siapkan loyang atau alas plastik, lalu kemudian ratakan adonannya. Nah, setelah itu panaskan kukusan. Nah, ini siapkan kompor. Kemudian kukus adonan itu selama 15 menit sampai menjadi lembek, lengket, dan padat. Ditunggu dulu. Nah, sudah ya. Kemudian setelah dikukus, keluarkan adonan itu dan potong menjadi bentuk kecil sesuai selera kalian. Kemudian setelah dipotong, lalu jemur di bawah sinar matahari. Nah, silakan kalian jemur di luar. Baik, Bu. Ini perwakilan ya, Bu? Ya, perwakilan aja. Nah, sudah kering ya? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah kering, silakan kalian siapkan kompor lagi untuk persiapan menggoreng. Baik, Bu. Nah, sudah digoreng. Kemudian kalian amati bentuk perubahan yang terjadi pada kerupuk itu dari mulai warna, aroma, dan teksturnya. Sudah diamati? Sudah. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi seperti menghaluskan nasi sampai menggoreng, kalian bisa mencatat mana yang termasuk perubahan fisika dan mana saja yang termasuk perubahan kimia pada tabel pengamatan. Silakan kalian berdiskusi sama teman kalian masing-masing. Baik, Bu. Apakah sudah diisi tabel pengamatannya? Sudah, Ibu. Kemudian di halaman berikutnya terdapat 5 pertanyaan. Nah, silakan kalian diskusi lagi untuk menjawab 5 pertanyaan itu di LKPD bersama kelompok kalian masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Bu mau tanya. Oh iya, Kalau mengukus adonan itu termasuk perubahan kimia ya? ya benar sekali. Mengukus adonan itu termasuk perubahan kimia karena ia akan menghasilkan zat baru. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baik. Sudah dijawab semua pertanyaannya? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan buka halaman berikutnya. Di situ ada tulisan kesimpulan. Jadi kalian bisa menyimpulkan dari percobaan yang kalian lakukan tadi bersama teman kalian. Silakan disimpulkan dengan berdiskusi. Sudah selesai semua ya? Sudah, Ibu. Nah, baik, jika sudah selesai semua, kita akan waktunya presentasi. Nah, waktunya presentasi ini tidak semua kelompok. Jadi, Ibu hanya memilih satu kelompok saja untuk melakukan presentasi. Kelompok 2 boleh melakukan presentasi di depan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama mengenai tabel pengamatan analisis kami. Kegiatan menghaluskan nasi sisa dengan sendok atau ulekan itu termasuk jenis perubahan fisika. Ciri-cirinya nasi berubah bentuk menjadi lembek tanpa terbentuk zat baru. Mencampur adonan dengan air, garam, dan obat pulih lalu diratakan termasuk perubahan fisika. Karena terjadi pencampuran bahan tidak menimbulkan aroma atau warna baru. Ketiga, mengukus adonan nasi termasuk perubahan kimia karena adonan menjadi padat dan lengket, terjadi gelatinisasi pada pati. Kegiatan memotong adonan setelah dikukus merupakan jenis perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan bentuk atau dipotong-potong tanpa membentuk zat baru. Kegiatan menjemur adonan hasil kukusan termasuk perubahan fisika karena air menguap, adonan menjadi kering dan keras dan tidak menjadi pembentukan zat baru.
Selanjutnya kegiatan menggoreng kerupuk kulit termasuk perubahan kimia dan terjadi perubahan warna menjadi keemasan serta aroma khas muncul dan rasa berubah dan kerupuk mengembang terbentuk zat baru akibat panas. Ya, terima kasih kelompok 2. Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Dari hasil kelompok 2 tadi ini sudah bagus, tapi kira-kira coba dari kegiatan menggoreng, mengukus, dan menjemur, itu mana saja sih yang termasuk perubahan fisika dan mana saja yang termasuk perubahan kimia? Yang termasuk perubahan kimia itu menjemur, mengukus, sama menggoreng dulu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang Ibu luruskan sedikit ya. Jadi dari kegiatan menggoreng, mengukus, dan menjemur itu termasuk ke perubahan fisika dan kimia. Jadi tidak semua itu termasuk ke perubahan kimia. Jadi yang pertama buat menjemur itu termasuk perubahan fisika, bukan termasuk perubahan kimia, karena menjemur itu tidak menghasilkan zat baru, hanya adonannya itu airnya menguap, kemudian menjadi kering dan bentuknya juga tetap. Kemudian yang kedua, menggoreng dan mengukus itu baru termasuk ke perubahan kimia karena ia akan menghasilkan zat baru. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, sekarang beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, boleh duduk. Baik, Bu. Dari kelompok 2 yang presentasi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian kuis sebagai bentuk pemahaman materi kalian di hari ini. Coba siapkan selembar kertas dan pulpen untuk menjawab kuis yang ada di layar. Sudah siap semuanya? Sudah siap, Bu. Ibu beri waktu untuk pengerjaan kuis ini selama 20 menit ya. Baik, Bu. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Nah, silakan Mbak Ketua kelas minta tolong nanti kertasnya dikumpulkan jadi satu ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Nah, dari kita sudah mengerjakan kuis, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari melakukan percobaan hari ini? Saya Bu. Ya, Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. ya benar sekali. Jadi perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah zat baru, hanya bentuk dan ukuran saja. Kalau perubahan kimia adalah perubahan yang bisa menghasilkan zat baru. Bisa dimengerti ya anak-anak semuanya? Bisa, Ibu. Nah, beri aplaus untuk kita semua. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah, jika tidak ada, Ibu akhiri ya pelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.